ngutak-ngutik ujiannya, biasanya imannya meningkat atau menurun? Di remedial, makanya ujiannya itu terus. Ayo, siapa yang sering ujiannya terus? Suami terus. Itu karena ibu tidak meningkat imannya, gitu loh. Akhirnya ibu dapatnya terus aja kelas 1 SD, ya naik sampai usia berapa? Nah, ibu bisa bayangkan di SD 40 tahun? Itu loh Bu. Jadi mari kita belajar tentang pemahaman kehidupan ini. Kalau enggak ibu repot terus, nanti kejebak terus. Tujuan Allah ingin meningkat derajatnya, enggak mau dikasih ujian, kan lucu jadinya. Akhirnya ibu nggak naik kan? Ayo, paham ibu semua? Baik, ada pertanyaan sebelum saya akan ajarkan caranya, biar ibu tidak pusing ya, silakan. Nggak, tadi Ustaz menyampaikan bahwa ujiannya itu akan terus diuji. Betul. Misalnya diuji anak, ya. Karena kita nggak meningkat imannya, itu betul. Jadi maksudnya gimana? Jadi kita harus menyadari bahwa ya iman kita harus ikhlas. Nih, bagus ya. Jadi gini, kan ujian itu kan tujuannya meningkatkan keimanan. Berarti harusnya ketika Bu Betty diuji oleh anak, harusnya yang ibu fokuskan tuh ke masalah anaknya atau peningkatan ibu kepada Allah. Harusnya peningkatan kepada Allah. Nah, ketika ibu meningkat, berarti kan tujuan Allah tercapai kan? Maka anaknya akan terselesaikan. Tapi ketika ibu fokusnya ke masalahnya, saya mau nanya, ibu tuh kalau banyak masalah tuh kira-kira iman tuh naik atau turun kalau banyak masalah? Nah, kan tidak sesuai kan? Padahal Allah ngasih masalah tuh untuk meningkat. Tapi kebanyakan ketika kita dikasih masalah malah menurun. Malah jauh, malah diremedial dan berulang-ulang. Makanya ada penyakit yang gak sembuh-sembuh. Makanya ada rumah tangga yang terus nggak kelar-kelar masalahnya. Karena tujuan utama Allah meningkatkan derajat keimanan tidak tercapai. Gitu. Jadi harus dekat ke Allah ya, lebih dekat ke Allah. Nah, ini saya mau ajarkan ya, bagaimana caranya. Ketika kita mendapatkan masalah hidup atau ujian itu, dengan logikanya supaya iman malah harusnya semakin meningkat. Ya, ini yang akan saya ajarkan ibu. Biar ibu jangan terjebak gitu loh. Biar ibu nanti nggak manusiawi ya. Baik, saya ajarkan ya. Nah, bagaimana cara? Saya mau nanya. Ibu ketika punya masalah, ya, saya jujur ya ini ya. Ketika ibu punya masalah, biasanya yang terfikirkan pertama kali apa? Biasanya, ketika punya masalah, ibu tuh biasanya yang pertama kali terfikirkan apa? Solusi. Benar nggak? Jadi semua orang, ya, ketika punya masalah itu pasti akan berpikir bagaimana jalan keluarnya, betul? Dan memang pola ini sudah ditanamkan dari kecil sampai sebesar ini kan? Baik, saya mau nanya, ibu pas punya masalah itu sudah tahu belum sih solusinya? Belum dipikirkan. Kira-kira makin tenang makin pusing? Halo? Makin pusing. Ibu? Saya ulang. Ibu ketika Allah baru kasih masalah hidup kepada kita, ibu tuh sudah tahu belum solusinya? Belum. Nah, ibu memikirkan yang belum tahu. Kira-kira makin tenang makin pusing? Pusing. Sudah berapa lama? Nah, akhirnya apa? Ibu tidak meningkat tuh begini ceritanya. Loh, terus Pak, emang kita nggak boleh mikirin masalah? Pakai cara yang kedua, Bapak Ibu. Apa cara yang kedua? Ada yang tahu? Nih, saya mau ajarkan cara yang kedua ya, supaya pas ibu punya masalah itu meningkat iman ibu gitu loh. Cara yang kedua apa? Saya mau nanya, setuju tidak? Menurut ibu ya, setuju tidak? Semua masalah hidup di muka bumi ini, kalau Allah yang menolong selesai, setuju atau tidak? Setuju. Betul? Berarti ketika punya masalah tuh ibu mikirnya solusi atau bagaimana caranya Allah menolong? Bagaimana cara Allah menolong? Biasanya? Tidak. Nah, ngerti ibu Bu? Padahal kalau ibu menggunakan pertolongan Allah, kira-kira masalah itu beres atau tidak? Kenapa? Kalau begitu ketika ibu punya masalah kok mikirkan solusinya? Padahal ibu tadi percaya, semua percaya hadir di sini, kalau Allah yang menolong masalah kita, beres atau tidak? Beres atau tidak? Berarti kalau beres, berarti ketika ibu punya masalah,
berpikir solusinya, atau bagaimana caranya Allah menolong? Harusnya yang mana? Bagaimana caranya? Harusnya bagaimana caranya Allah menolong biar tidak pusing. Soalnya emosi dulu. Iya, belum tahu. Ini makanya saya diskusi ini. Biar ibu efektif dalam menyelesaikan masalah. Kenapa? Kalau Allah menolong ada masalah yang besar tidak? Makanya ujian itu sesuai kemampuan. Setelah kesulitan itu ada kemudahan. Berarti kalau Allah cuma menyelesaikan masalah hutang, masalah suami centil, anak nakal, beres atau tidak? Makanya kalau ibu punya masalah, fokuslah bagaimana caranya Allah menolong. Itu loh maksud saya. Pasti selama ini ibu pusing menghadapi masalah itu karena pas punya masalah ibu berpikir bagaimana cara solusinya, betul kan? Makanya ibu selalu pusing ketika punya masalah. Kemampuan kita tuh terbatas atau tidak? Nah, kalau sudah terbatas, pakai kemampuan yang tidak terbatas, yaitu pertolongan Allah. Halo? Harusnya ibu tanya lagi kepada saya, Pak, bagaimana caranya supaya Allah nolong saya? Kan itu harusnya. Ya, sampai ibu bisa menjalani ya. Nah, bagaimana caranya? Mendekat. Tanya Ustaz, maaf tanya dulu. Ya, silakan. Ada kasus nih temen, Ya. temen suaminya nyeleweng, berantem, suaminya nyeleweng berantem, terus dia punya anak sama orang itu, Ya, gitu, dan akhirnya istrinya kan nggak terima, betul. berantem segala macam, terus cerai. Ya. Nah, maksud saya, apakah itu memang sudah qadarullah seperti itu, atau mungkin kalau dengan penyelesaian Nah. harus Allah menjelaskan, apa itu nanti berbeda solusi? Betul. Ribuan orang merasakan itu, Bu. Makanya saya sekarang keliling semakin banyak ke Jogja, saya jarang. Sekarang saya lebih sering di Jawa Timur. Semua orang sama dia mempraktekkan. Betul kata Ibu. Kalau solusinya pakai pertolongan Allah, bisa akan berbeda. Kan manusia itu dikasih pilihan masalahnya. Ya. Makanya saya di sini, saya bilang, saya di sini ingin mengajarkan, ingin berbagi kepada ibu-ibu semua bahwa sebenarnya untuk menyelesaikan masalah itu mudah. Kenapa saya ngomong gitu? Ini saya sudah jalani, Bu, bukan teori, Bu. Saya sudah jalani, saya sudah praktekkan, dan saya buktikan memang ternyata untuk menyelesaikan masalah hidup itu mudah, asalkan dengan cara pertolongan Allah. Selama ini kalau ibu punya masalah pasti terjebak solusinya bagaimana. Salah tidak, cuman kelamaan. Jelas ini? Nah, pengen tahu bagaimana caranya menolong? Berarti cari di mana? Nah, di Al-Quran ya. Al-Quran itu ada 6.666 ayat. Berarti ketika ibu punya masalah, ayat mana yang dipakai? Al-Fatihah. Nah, begini kan ibu selama ini ngaji tapi ibu tidak diajarkan. Bu, kalau punya masalah tuh pakai ayat ini, kan harusnya begitu kan, Bu? Tinggal ibu jalani, ibu praktekkan, selesai masalahnya. Kan harusnya begitu kan? Setuju nggak ini? Berarti kita harus cari ayat di dalam Al-Quran yang ayat itu bilang mau nolong kita gitu loh. Kalau kita melakukan A, B, C sama dengan ditolong Allah. Harusnya kan ibu paham ini. Ayat apa ibu? Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, nanti bingung semua ya. Ayo, ada pernah nggak yang ikut kajian? Siapa ya? Hah? Apa coba bunyinya? Nampak? Ya ada suatu musibah, Bu. Ibu mau musibah atau enggak? Ini kita harus cari ayat yang dengan ayat itu mengatakan Allah akan menolong saya kalau saya punya masalah. Apa? Wah. Nah, ibu baru paham ini. Ya, saya jelaskan ya. Ibu baru paham selama ini ngaji. Selama ini ibu ngajinya tidak diajarkan untuk menyelesaikan masalah hidup. Ibu hanya ngajinya dijejali pengetahuan, tapi tidak diajarkan bagaimana ketika ibu punya masalah dengan ngaji itu bisa menyelesaikan masalah hidup. Ibu tidak pernah diajarkan, makanya ibu bingung begini. Saya kasih tahu, kasihan. Oh. Kan saya cuma inginnya kita cari ayat apa yang Allah tuh mengatakan sendiri berfirman, saya akan menolong kamu. Nah, saya jelaskan ya. Ternyata ayatnya ada di mana? Surat Al-Baqarah ayat 100
Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassholah innallaha ma'as-shabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. 163 ya? 153. Makanya saya spesifik, saya spesialis untuk begini aja. Biar ibu fokus. Jadi pas ada masalah tuh, oh saya harus begini gitu loh. Ya sabar dan sholat. Nah tinggal sabar seperti apa, sholat seperti apa, beriman seperti apa kan gitu kan? Jadi di ayat ini Allah berjanji, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi kalau ibu ingin ditolong Allah di ayat ini, apa yang harus ibu lakukan? Sabar. Sholat. Hai orang-orang yang Oke, jadi yang pertama apa? Beriman. Beriman. Itu ayatnya bukan hanya orang-orang pada umumnya loh. Nah, untuk orang-orang yang beriman. Jadi yang pertama apa? Iman yang benar. Yang kedua baru sabar yang benar. Yang ketiga sholat yang benar. Saya mau nanya, ibu percaya nggak kalau imannya benar, sabarnya benar, sholatnya benar, pasti ditolong Allah? Percaya tidak? Percaya. Nah, harusnya percaya kan? Karena Allah yang berfirman kan? Berarti ketika ibu punya masalah, ibu tuh berpikir solusinya atau meningkatkan iman, sabar, sholatnya? Meningkatkan iman. Selama ini? Nah, jadi salah siapa pusing? Ini selama ini? Salah sendiri. Ayo, harusnya kan kalau ibu percaya, oh kalau saya imannya benar, sabarnya benar, sholatnya benar, apapun masalahnya saya pasti ditolong Allah. Itu harusnya. Ayo. Nah, coba ya. Nih kita cek ya. Baik, berarti kalau iman ibu benar, sabar ibu benar, sholat ibu benar, apapun masalahnya ditolong nggak? Termasuk temannya ibu ya, yang selingkuh itu kira-kira Allah tolong nggak? Harusnya ditolong Bu. Harusnya ditolong. Ya, ini saya cerita sedikit saja ya. Desember 2018 itu ada jamaah saya. Dia mau bunuh diri, usianya masih muda. Ya, tinggalnya di Semarang. Dia telepon saya, dia stres kondisinya karena dia udah nggak kuat terhadap masalahnya Bu. Jadi masalahnya itu hutang Bu. Hutangnya 150 miliar. Dan harus selesai, pokoknya intinya dikejar-kejar bagaimana cara menyelesaikannya. Saya mau nanya, ya, kira-kira menurut ibu 100 juta dengan 150 miliar, mana yang lebih cepat lunas? 10 juta sama 150 miliar, mana yang lebih lunas? 10 juta ya? Baik, kalau 10 juta tidak ditolong Allah, 150 miliar ditolong Allah, kira-kira mana yang lebih cepat lunas? Yang ditolong Allah. Jadi saya bilang tidak ada masalah besar, tidak ada masalah kecil. Kalau Allah nolong, beres semuanya. Syaratnya apa? Iman, sabar, dan sholat. Akhirnya Maret selesai 2019, 4 bulan. Kenapa? Allah yang menolong. Jadi harusnya ada masalah berat nggak kalau Allah menolong? Tidak ada. Jadi saya sekarang ingin mengajak ibu sharing. Mari sekarang kita belajar syaratnya Allah menolong masalah kita. Biar ibu kalau punya masalah itu tenang saja. Kok ibu tenang banget sih? Kan saya yakin ditolong Allah. Kenapa yakin? Karena iman saya benar, sholat saya benar, sabar saya benar. Begitu maksudnya. Jangan tiap punya masalah aduh pusing ya. Kalau begitu gimana caranya? Paham ibu semua? Nah sekarang saya hanya ingin tanya, ibu sudah sholat? Benar sudah? Baik, saya mau nanya, ibu ketika sholat tuh pikiran fokus atau jalan-jalan? Kalau jalan-jalan tuh kira-kira memenuhi syaratnya? Gagal lagi ditolong Allah. Ibu sudah sabar? Nah, itu dia. Inilah
inilah Bu yang terjadi Bu. Ingin ditolong Allah tapi syaratnya tidak dipenuhi, tidak bisa Bapak Ibu. Contoh ya,